Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Prayoga Stanggang dengan NIM B1B1211036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pusat atau pajak nasional. Sebelum melanjutkan, saya akan menjelaskan apa itu pajak pusat. Pajak pusat atau pajak nasional secara umum merujuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat dalam satu negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan eh, pada berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan individu, perusahaan, barang dan jasa. Tujuan utama dari pajak nasional adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai proyek-proyek infrastruktur serta layanan penting lainnya. Pajak nasional juga dapat digunakan sebagai alat ukur uh, untuk mengatur ekonomi dengan cara mengendalikan inflasi sebagai mendorong investasi atau mengurangi kesenjangan pada ekonomi. Uh, Namun, akan tetapi, tipe dan tarif pajak nasional dapat bervariasi antara negara, tergantung pada sistem pajak yang diterapkan oleh kebijakan fiskal pemerintah. Pajak nasional adalah sebuah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintahan suatu negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai sebuah atau berbagai proyek dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak nasional bisa bervariasi, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi dan membiayai kebijakan-kebijakan publik. Eh, Selanjutnya, eh, ada juga jenis pajak nasional. Eh, yang pertama, pajak menurut eh, golongan. Pajak menurut golongan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dibebaskan atau dilimpahkan kepada eh, orang atau pihak lain. Yang artinya pajak ini harus ditanggung oleh sendiri dan untuk wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melakukan pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain. Contohnya adalah PPh. Apa sih PPh? Apa sih panjang PPh? PPh adalah pajak penghasilan. PPh adalah pajak penghasilan. Nah, eh, pajak bumi dan bangunan atau disingkat juga PBB. Lalu ada pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Nah, di pajak ini memiliki izin untuk menyerahkan, membayar pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Penyerahan yang berwenang ini juga harus ditegaskan oleh adanya suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakan kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayar sejumlah pajak tertentu. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Lalu yang ketiga ada pajak menurut pemungut menurut pem- pem- menurut
lembaga pemungutan. Eh, apa sih pajak menurut lembaga pemungutan? Pajak menurut lembaga pemungutan dapat mengumpulkan menjadi dua, yaitu pajak pusat negara dan pajak daerah. Nah, pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagai besar dikelola oleh distribusi jenderal pajak ke Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara serta pembangunan jalan, sekolah, bantuan kebebasan, dan lain sebagainya. Lalu ada pajak eh, penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, PPh, atau disebut juga atau disingkat juga dengan PPh. Nah, PPh ini merupakan jenis pajak pajak pusat, jenis pajak pusat ketentuan pajak pusat. Lalu ketentuan PPh diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan atau aturan turunannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, subjek pajak dikenai pajak atas penghasilan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama atau 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk berpenghasilan dalam bagian tahun pajak. Nah, apabila pajak kewajiban pajak tersebut subjektif, dimulai dari berakhir dalam tahun pajak, PPh dapat dikenakan secara final dan tidak final. Selanjutnya ada juga fungsi pajak nasional dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama pendapatan negara, lalu yang kedua pengaturan pendapatan dan distribusi kekayaan, lalu yang ketiga ada simbolis ekonomis dan stabilisasi, lalu yang keempat ada regulasi dan pengendalian, lalu yang kelima ada juga mendorong investasi dan pengembangan industri, lalu yang keenam ada pengendalian inflasi, lalu yang ketujuh pengumpulan data ekonomi. Di sini saya coba menjelaskan atau menerangkan yang pertama, yaitu pendapatan negara. Eh, Salah satu fungsi utama perpajakan adalah sebagai sumber pendapatan bagi pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai eh, program dan proyek pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pendapatan pajak ini membantu pemerintah untuk menjalankan fungsinya, memajukan kesejahteraan terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, pengaturan pendapatan dari distribusi kekayaan. Eh, Melalui sistem perpajakan yang tepat, pemerintah dapat mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Pajak progresif yang tarifnya makin tinggi seiring dengan meningkatnya penghasilan. Lalu dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi yang berbeda. Lalu yang ketiga, eh, stimbul stimbul stimulus ekonomi dan stabilisasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mencegah gejolak ekonomi. Pemotongan pemotongan pajak atau insentif perpajakan tertentu dapat memberikan stimulus bagi sektor-sektor tertentu, sementara kenaikan pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi atau mengendalikan defisit anggaran pengendalian inflasi. Lalu ada regulasi dan pengendalian. Kebijakan perpajakan juga dapat digunakan sebagai alat regulasi untuk mengendalikan perilaku ekonomi masa tertentu. Misalnya, pemerintah dapat memberikan pajak tinggi pada produk berbahaya atau merugikan lingkungan sebagai
upaya mengurangi konsumsi. Lalu ada pendorong investasi dan pengembangan industri. Nah, kebijakan perpajakan seperti investasi pajak untuk sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu dapat mendorong investasi dan membangun sebuah industri. Ini dap- eh, eh, ini dapat membantu mengerahkan aliran modal ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Lalu ada juga pengendalian inflasi. Eh, Pengendalian inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Peningkatan pada pajak pada barang-barang dan jasa tertentu dengan mengurangi permintaan dan mencegah banyaknya lonjakan harga yang tidak terkendali ataupun harga yang tidak stabil. Lalu yang terakhir ada pengumpulan data ekonomi. Melalui sebuah proses perpajakan, pemerintah juga dapat mengumpulkan data ekonomi yang penting seperti informasi tentang pendapatan masyarakat, kegiatan berbisnis, dan transaksi ekonomi lainnya. Nah, di data ini juga dapat digunakan untuk sebagai analisis ekonomi yang lebih lanjut dan untuk lebih lanjut dan ke pengembalian keputusan. Nah, perpajakan dan juga perpajakan bekerja dalam perekonomian Indonesia sebagai sistem yang mengumpulkan pendapatan bagi negara dari warga dan entitas bisnis untuk mendukung pengeluaran pemerintah dalam membiayai sebagai program dan kegiatan pembangunan. Gitzeling, apakah lembaga paksa Badan Gitzeling merupakan bentuk pelanggaran HAM? Eh, sebagai sebagian dari hukum politik, hukum pajak memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan kebijakan apa yang dirasa paling tepat untuk menciptakan tertib hukum di dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Junto Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan penyandaran kepada wajib pajak yang memiliki bunga pajak di atas 100 juta rupiah. Nah, penyandaraan penyanderaan itu sendiri merupakan tindakan pengekangan sementara waktu. Nah, kebebasan penanggung pajak, wajib pajak dengan menempatkan di tempat tertentu penyanderaan itu sendiri tidak boleh dilaksanakan oleh hal dalam hal penanggung pajak dengan beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum. Penanggung pajak itu sendiri dapat dilepas apabila yang pertama untuk pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Lalu yang kedua jangka waktu 6 bulan atau jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi. Berdasarkan putusan pengadilan, yang ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu yang kelima, yang keempat berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan dan Gubernur di dalam Universitas Declaration of Human Rights atau disingkat juga UDHR. Dikatakan bahwa semua manusia lahir dengan hak-hak yang sama dan mutlak dengan kebebasan fundamental. Nah, ada juga selanjutnya kendala yang dihadapi pemerintah. Yang pertama, kurangnya bersosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak,
pemerintah harusnya bersosialisasi dan memberitahu kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu memiliki manfaat eh, di dan pemerintah juga akan memberitahu bahwa sanksi yang akan diterima apabila masyarakat tidak melakukan kewajiban bayar pajak tersebut. Lalu yang kedua, database yang masih jauh dari standar internasional. Nah, kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji keputusan dalam eh, wajib wajib pajak. Nah, harusnya dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu database yang lengkap dan akurat berpengaruh eh, terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga keputusan wajib pajak selanjutnya kepada kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara yang dimana sebagai bentuk eh, perlawanan persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran. Eh, Bahkan ada juga yang masyarakat yang berasumsi bakalan dikorupsi sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak yang dimiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang penghasilan rendah. Karena yang berpenghasilan rendah cenderung untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga karena memberikan sebuah wajib pajak. Eh, yang terakhir kesimpulan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak nasional adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari masyarakat, negara, dan perusahaan untuk mendanai sebuah kebijakan dan pelayanan publik. Nah, pajak nasional bisa memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung pada sebuah desain tarifnya dan pengelolaannya dan instrumen. Penting menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.